Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. ...230 gram narkoba dimusnahkan Polres Kaimana. Stok BBM di Pelabuhan Rakyat Sorong kosong. Resmi menjabat penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, diminta segera turun ke masyarakat. Permohonan SIM di Polres Mimika usai libur panjang meningkat. Warga setiap hari memadati kantor polisi. Mereka antre untuk mendapatkan surat izin mengemudi, baik perpanjangan maupun pengurusan SIM baru. Satlantas Polres Mimika memberlakukan relaksasi SIM bagi warga yang memiliki SIM namun sudah habis masa berlakunya pada 7 Mei lalu atau selama masa mudik. Polres Mimika memberikan perpanjangan waktu setelah mereka kembali dari daerah asal. Otomatis relaksasi bagi pemilik SIM yang mana masa berlakunya di dalam masa mudik itu sudah habis, yang mana di pemerintah sendiri memberlakukan perpanjangan bagi para pemudik yang akan kembali ke daerah asalnya masing-masing dikarenakan suatu keadaan yang istilahnya membuat tenang daripada pengemudi yang melakukan mudik itu sendiri, supaya tidak merasa cemas atau stres setelah mengetahui bahwa masa berlaku SIM-nya itu habis setelah sebelum tanggal 17 ya toh. Nah, itu dari kepolisian sendiri memberikan tenggang waktu setelah tanggal 17 itu segera melaporkan diri untuk melakukan perpanjangan SIM-nya, supaya statusnya SIM-nya pemilik SIM tersebut tidak dikategorikan pengurusan baru, tapi tetap pengurusan dalam hal perpanjangan daripada lisensi, supaya para pemudik itu yang masa berlaku SIM-nya habis itu merasa tenang, tidak perlu cemas, tidak perlu stres dikarenakan adanya relaksasi untuk pengurusan SIM tersebut. Bagi pemudik yang pada saat kembalinya ya toh sesuai dengan aturan yang diberikan tenggang waktu oleh pemerintah tersebut, itu bisa memperlakukan perpanjangan dimanapun dia kembali ke daerah asalnya setelah melakukan mudik lebaran. Untuk sementara kita pantau dari beberapa hari setelah mudik untuk pengurusan SIM di Satpas di Kabupaten Mimika itu belum terjadi penumpukan, masih normal. Nah, setelah nanti emang kita lihat, karena sudah beberapa hari ini statusnya masih normal untuk para pemohon SIM yang melakukan pengurusan SIM-nya baik yang baru maupun perpanjangan maupun peningkatan. Polisi menerbitkan 100 SIM setiap hari, padahal biasanya hanya 50 SIM. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kabupaten Puncak yang belum aman membuat seluruh OPD menggelar kegiatan di Kabupaten Mimika. Salah satunya adalah Inspektorat Puncak. BIMTEK yang seharusnya digelar di Ilaga dipindahkan ke Mimika dan hanya diikuti 53 orang. Dalam kegiatan ini, seluruh peserta wajib mengikuti 4 bimbingan teknis, yakni BIMTEK terampil, meninjau ulang laporan keuangan, jasa konstruksi, serta bimbingan cara menulis laporan kertas kerja audit. Dan rutinitas daripada Inspektorat Kabupaten Puncak berkenaan dengan situasi kondisi di Puncak kurang kondusif, makanya kami alihkan pekerjaan ini, diklat ini ke Timika. Diklat ini diselenggarakan kerjasama antara Inspektorat Kabupaten Puncak dengan Kota Lintas, adalah lembaga keuangan, lembaga diklat yang membantu kami setiap tahun untuk menyelenggarakan diklat. Diklat ini terdiri dari 4 diklat bimbingan teknis. Yang pertama untuk golongan 2
itu ada diklat terampil untuk auditor terampil itu adik-adik pengawas dari golongan 2, kemudian ada diklat review keuangan, diklat review laporan keuangan, yang ketiga diklat bimbingan teknis tentang jasa konstruksi, yang keempat yang kertas kerja. Jadi ini 2 yang untuk adik-adik yang golongan 2, yaitu cara menulis laporan kertas kerja audit. Jadi ini kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari. Pesertanya seluruhnya adalah pegawai Kabupaten Puncak, pegawai Inspektorat Kabupaten Puncak, berjumlah 53 orang. Ini kegiatannya temporer saja karena kegiatan diklat ini hanya 4 hari. Jadi kalau misalnya situasi sudah aman, kami akan kembali melaksanakan rutinitas di Puncak. BIMTEK ini dibiayai Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA Kabupaten Puncak dan bekerja sama dengan lembaga diklat dari Makassar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Di Kabupaten Puncak. Yang ketiga, Pemerintah Kabupaten Puncak akan mendaftarkan para pegawai non-ASN ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja. Sabtu kemarin, seluruh OPD Kabupaten Puncak mengikuti kegiatan optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pegawai non-ASN. Asisten 2 Setda Kabupaten Puncak, Darwin Tobing mengatakan program ini sudah dirancang dan seharusnya dilakukan jauh hari sebelumnya, namun terkendala gangguan keamanan. Ini merupakan informasi yang terupdate buat kami terkait dengan jaminan sostek ini, karena memang secara regulasi harusnya sudah tercover di tahun 2022, tapi karena keterlambatan informasi buat kami sebagai daerah yang sulit, kali menjadi sebuah kelemahan buat kami. Tapi dengan penjelasan yang luar biasa dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan, itu sangat-sangat memberikan jaminan buat seluruh pegawai kami non-ASN terutama ya, sasarannya non-ASN dulu, dan melihat prospek ke depan kalau misalnya APBD tidak cukup. Saya pikir tidak ada salahnya kalau masyarakat juga kita cover gitu. Karena selain biaya perawatan rumah sakit akibat kecelakaan kerja, tapi juga jaminan buat ahli warisnya gitu. Itu sebuah legasi atau hak waris yang luar biasa dari perhatian pemerintah terhadap masyarakat maupun dalam hal ini adalah pegawai non-ASN. Jadi saya pikir dalam waktu tidak terlalu lama kami akan segera membuat perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ferry sebagai Kepala BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa yang penting kita sudah PKS dulu. Dengan PKS itu berarti jaminan sudah berlaku. Nah, padahal artinya kita belum mau membayarkan preminya karena memang secara penganggaran harus menunggu APBD perubahan. Jadi ini sangat kami apresiasi dan tentu kami akan segera melaporkan ke Pak Bupati dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, tadi saya sudah perintahkan juga pimpinan OPD untuk segera mencatat seluruh tenaga non-ASN kita untuk kemudian kita daftarkan di dalam PKS tersebut. Itu harus kita pastikan, dan selain itu kan menjadi amanat peraturan juga. Dan dalam rapat kami minggu lalu di Jakarta, bahkan yang dari Kementerian Dalam Negeri bahkan mendesak seolah-olah kalau bisa dia bicara sekarang PKS-nya gitu. Program BPJS Ketenagakerjaan sangat penting, apalagi Kabupaten Puncak merupakan salah satu daerah yang kerap terjadi aksi teror KKB. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. dan juga aparatur kampung, Pak. Itu yang belum terlindungi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.